Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aktsarul ansar bil Madinati malan min nakhlin wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha'a wa kanat mustaqbilatal masjid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulaha wa yashribu min ma'in fiha tayyibin. Qala Anas falamma nazalat hadhihi al-ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Allah ta'ala anzala 'alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya bayraha'a wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhuhraha indallahi ta'ala fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakhin dzalika malun rajihun wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talhah af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammihi, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Talhah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansor yang terkaya di Madinah dengan pohon kurmanya. Harta yang paling disukainya adalah kebun Bayroha yang letaknya menghadap masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering masuk kebun itu dan minum airnya yang segar. Anas berkata, ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Lalu Abu Talhah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan ayat kepadamu. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayroha ini. Maka kebun ini aku sedekahkan karena Allah Ta'ala dengan harapan menjadi amal kebaikan dan simpanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagus kata Rasulullah ya, itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan itu. Menurutku sebaiknya bagikan kebunmu itu kepada sanak kerabatmu. Lalu kemudian Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, aku akan melaksanakan petunjukmu. Kemudian Abu Talhah membagi-bagikan kebun itu kepada sanak kerabatnya dan anak pamannya, keponakannya, begitu ya. Nah, jadi yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah mendapatkan kebajikan yang sesungguhnya, kebajikan yang sempurna sebelum kita menginfakkan harta, sebagian dari harta yang paling kita cintai. Memang ya, semua harta itu pasti kita sukai, akan tetapi pasti ada harta yang lebih kita cintai daripada harta-harta yang lain. Nah, itu kalau yang masalah harta ya. Oleh karena itu, jika kita menginfakkannya, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang jujur dan insya Allah akan mendapatkan kebajikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ya yang difirmankannya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tapi ketika kita menginfakkan sebagian dari harta kita, jangan memilih harta yang paling buruk. Begitu juga dengan makanan. Jangan menginfakkan, jangan memberikan orang makanan-makanan yang buruk. Makanan yang sudah beberapa bulan begitu ya dituples. Nah, biasa tuh kadang kita lihat
ya ada toples-toples, banyak makanan di sana ya, di meja-meja ruang tamu begitu. Lalu kemudian setelah sekian lama baunya sudah tengik begitu, lalu kemudian kita berikan kepada orang dan kita katakan lagi ya, daripada nggak dimakan, daripada dibuang. Nah, jangan berkata demikian. Kalau memberi, memberilah. Tidak usah mengatakan daripada basi, daripada dibuang. Kita katakan saja ini alhamdulillah ada ya, mudah-mudahan kemakan. Ini cara yang lebih baik daripada cara yang pertama tadi. Kita berikan ke orang, ini ada kue ya, daripada dibuang. Kan bisa jadi menyakiti hati saudara kita yang kita beri itu. Atau daripada basi katanya, ya jangan lah ya. Jangan demikian. Kasih-kasih aja. Hanya saja yang kita beri itu jangan yang buruk-buruk. Jangan sesuatu yang sudah kita tidak inginkan begitu. Berikan dia makanan sesuai yang apa yang kita makan, ya sisakan kepada mereka. Jangan berikan mereka makanan yang dimana 1 jam lagi basi misalkan, atau sudah aroma sudah tidak enak baru kita berikan kepada orang. Nah, itu tidak baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan sampai kita memberikan harta kita atau makanan-makanan yang buruk kepada saudara-saudara kita. Dikatakan sebagai harta yang buruk ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Nah, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Nah, itu dia saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita mau menafkahkan, menginfakkan atau bersedekah atau dengan yang lainnya, silahkan kita berikan yang terbaik untuk orang lain. Begitu juga dengan badan kita ini. Biasanya orang-orang itu akan susah bangun di sepertiga malam. Karena dia lebih cinta, dia lebih suka kepada lambungnya ini lebih dekat atau menempel kepada bantal atau kasur yang empuk. Nah, kan tetapi kalau kita paksakan demikian, ya insya Allah, lalu kemudian kita lakukan tahajud, insya Allah kita akan mendapatkan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang berat ya, berat. Tapi kalau dipaksakan insya Allah bisa. Jam 3 ini atau sepertiga malam, orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidurnya. Nah, tapi sebagian orang, alhamdulillah yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang itu tertidur dengan lelapnya begitu, tapi dia bangun. Ya bangun, dia korbankan ya, di mana lambungnya menempel dengan kasur yang empuk, bantal yang empuk dan sebagainya, itu dia korbankan, kemudian dia bertahajud di malam tersebut. Lalu kemudian dia berdoa, lalu kata Allah, aku akan kabulkan apa yang dia